Hari ini lebih halal, sama-sama manajemen, sama-sama artis, juga sama casting director. Ya itu. Seperti apa sih di suasana di dalam ketemu semua sama manajemen sama beda aku manajemen? Menyenangkan sih. Ya, gue kan orangnya tipikalnya jarang-jarang ngumpul. Jadi kayak akhirnya gue ngumpul lagi setelah sekian lama, gue ketemu sama teman-teman yang lain. Ya kangen-kangenan lah. Puasa tahun ini menjalaninya gimana sih Kak? Alhamdulillah, gue lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Mungkin memang lagi dikasih sama Allah ya begitu ya. Jadi rezekinya mungkin memang harus diibadahin dulu. Jadi ganti-gantian aja. Jadi istri gue kerja, gue lagi di rumah. Lebih banyak waktu sama keluarga berarti di Ramadan. Lebih banyak waktu sama keluarga. Jadi ambil hikmahnya aja. Kalau lagi nggak ngejob ya, berarti memang pas lagi bulan puasa ya mungkin waktunya untuk ibadah. Mengisi untuk ibadah sendiri di bulan Ramadan ngapain aja sih mungkin Bang? Gue boleh dibilang selama puasa itu gue selalu jarang maksudnya dapat waktu buat taraweh. Tahun ini alhamdulillah ya, maksudnya taraweh lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya, jadi lebih kusuk aja. Anak-anak sendiri juga diajak nggak sih? Oh, anak-anak gue sampai sih umur 5 tahun tapi anakku puasanya udah full, jadi ya itulah, jadi gue bisa memperhatikan perkembangan anak juga, terus ngawasin dia ikutan mulai beribadah. Kan ini kan juga puasa, akhirnya jalani puasa bareng keluarga gitu setelah bersama-sama. Lebih seru nggak sih? Tahu-tahu perkembangan anak tuh udah kayak gitu, udah bisa puasa. Iya. Jadi kan kalau tahun lalu tuh gue puasa tuh kalau nggak salah gue lagi syuting di Jogja. Sekarang puasa ini akhirnya gue dapat waktu, gue lagi nggak ambil job juga. Yang awal kemarin tuh gue juga hampir ada job tapi gue kayaknya nggak jadi gitu. Jadi hikmahnya sekarang gue bisa menghabiskan waktu sahur, buka puasa bareng sama anak, terus lebih banyak waktu ngajakin dia ke masjid, taraweh bareng gitu. Jadi menyenangkan. Jadi gue bisa mengambil peran gue sebagai orang tua. Lebih seru ya berarti tahun ini ya. Lebih seru. Kalau untuk lebaran sendiri, mudik kah Kak tahun ini? Gue tahun ini sih nggak mudik kemana-mana, karena gue tahun lalu tuh gue lagi syuting, jadi gue kalau sama kerja kan gue fokus, gue nggak pernah kebagi itu sama hal-hal personal. Nah tahun ini akhirnya gue baru ngerasain, walaupun orang tua gue meninggal tahun 2023, nyokap bokap tuh meninggal 2023, tapi karena 2024 itu gue lagi syuting, jadi gue nggak berasa tuh atmosfernya gimana. Tapi pas sekarang itu baru ngerasa iya ya, biasanya gue kalau lagi buka puasa gue bareng sama bokap nyokap ke tempat, tapi baru sekarang tuh kayak oh baru kerasa nih emptiness-nya nih, nggak bareng sama orang tua gitu. Ya sedih-sedih tapi ya just coba untuk get over it aja. Berarti lebaran di Jakarta ya Kak? Di Jakarta. Gak ada persiapan apa nih untuk lebaran, udah beli baju atau apa? Enggak, tahun ini kayaknya ngeliat dari apa, kita lagi saving aja ya, ngeliat sekarang kan perkembangannya juga kayaknya tidak lagi baik-baik saja, jadi lebih baik kayak yang saving segala sesuatu untuk kebutuhan yang lebih penting aja daripada menghambur-hamburkan untuk belanja. Tapi ada tradisi apa sih Kak? Ini kan orang tua juga udah nggak ada ya, dan lebih berasa ini. Biasanya makanan yang disediakan orang tua tuh apa sih? Biasanya gue yang nyiapin buat orang tua. Itu sih yang berasa, biasanya kan kalau mau buka tuh anterin tuh ke sana gitu, buka puasa atau apa gitu. Dan tahun ini otomatis ya nyiapin di rumah, nggak ada yang disiapin di rumah juga udah prepare kan. Ya kerasa sepi aja sih sebenarnya, baru kerasa sepi. Ketika lagi nggak ngapa-ngapain, terus kita baru tahu oh ternyata ada rutinitas yang hilang selama ini. Yang waktu kita lagi nggak kerja tuh ada rutinitas yang harusnya kita lakuin tapi nggak dilakuin sekarang. Ada rasa sedikit penyesalan atau bagaimana sih ketika hal itu baru disadari? Kalau penyesalan enggak ya, memang kan semua udah takdir. Tapi memang lebih banyak merenung kayak banyak habisin buat berdoa, merenung kayak ketika orang tua masih ada, sekarang udah nggak ada, dan kita sekarang menjadi ambil perannya sebagai orang tua, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin lah bersama keluarga. Oke. Tapi maksudnya dengan menjalani Ramadan di rumah aja tanpa kerjaan itu membuat lu jadi jenuh atau mungkin seperti apa sih Bang? Enggak
sih, cuman memang agak kaget aja, cuman sekarang kayak ternyata menyenangkan gitu. Sekali-sekali memang kita perlu istirahat, dan untuk tahun sekali kita menghadapi puasa ya mungkin nextnya sih kalau bisa pengennya puasanya udah puasa full aja di rumah nggak ngambil job. Jadi pengen kayak gitu karena kondisi ngerasain sekarang. Ternyata tuh baru enak. sekarang rasanya dengan enak. Selama ini kan misalnya puasa selalu ngabisin waktu di lokasi, terus kerja syuting. Ternyata kalau kita benar-benar fokus dan nggak ada gangguan sana sini di kerjaan yang menghabiskan waktu untuk apa ya, nggak bersama keluarga, ternyata lebih menyenangkan ada di sini. Tapi maksudnya lu juga sempat ngomong kagetnya tuh kaget gimana tuh Bang? Karena biasa badan Iya. dipakai kerja, tiba-tiba dipakai istirahat doang gitu. Itu juga sih sebenarnya. Kayak memang nganggur ya. Ternyata nganggur tuh begini kalau bulan puasa. Tapi apa ya? Gue nggak pernah kelewat. Biasanya gue pasti ada miss sahur. Sampai sekarang alhamdulillah gue selalu sahur. Jadi kayak otomatis aja badan tuh kayak udah waktunya sahur tuh jam 3:30 gue bangun atau jam 3 gue bangun gitu. Kalau dulu kan karena mungkin kerja syuting terus sahur suka kebablas gitu. Bangunnya baru jam 5 atau setengah 6. Sekarang ya alhamdulillah gue badan gue otomatis tuh jam 3, jam 3:30 udah bangun. Malah sering gue bangunin istri. Jadi ya ternyata menyenangkan. Ya Bang, tapi kan kondisi itu kan berbanding lurus juga dengan pendapatan yang bakal income lo untuk pemasukan di bulan ini. Itu kan lebaran tahu sendiri, orang-orang kan supaya Ada yang ngejar setorannya. spend money apa segala macam ya kayak gitu. Gue sih enggak sih. Tipikal gue dan istri gue tuh tipikalnya menghabiskan sesuatu untuk hal-hal yang penting aja. Terus ya kita lebih mikirin kayak lebih banyak saving daripada kita spending. Dan gue percaya kan rezeki yang udah diatur. Jadi kalau misalnya memang bulan Ramadan ini gue nggak dapat, belum ada job, atau memang gue lagi nggak job, memang belum rezeki. Tapi maksudnya berarti menggunakan yang hasil yang 11 bulan kemarin udah dicari lah ya kayak gitu. Iya, bahkan pas awal-awal sebelum puasa itu ada job sih sebenarnya. Tapi dalam hati gue tuh kayak, aduh kok kayak berat gitu. Gue pengen rasanya sekali-sekali tuh puasa tuh nggak ngapa-ngapain gitu, ibadah aja gitu. Jadi kayak dalam hati tuh ada doa kecil tuh kayak semoga nggak jodoh, semoga nggak jodoh. Alhamdulillah ternyata nggak jodoh. Jadi memang hikmahnya gue bisa berpuasa dengan baik dan beribadah dengan baik. Bang, tapi lo menyiapkan lebaran kan ada tradisi THR nih Bang. Biasanya kan THR dapat ngasih ponakan nih, tahun ini karena gue nggak ngejob, amplopnya lebih tipis. Nukerin uang berapa Bang biasanya Bang untuk Ya nggak banyak lah. Biasanya kalau dulu mungkin sama anak-anak dapat berapa, sekarang kita kurangin sama seperti kebijakan pemerintah. Tapi keliling nggak? Keliling apa open house saja di rumah biasanya? Kalau keliling sih keliling, tapi nggak banyak tempat sih ya. Kalau dulu kan biasanya sama orang tua, jadi kita ajak orang tua ke sini. Sekarang karena udah berkurang anggota keluarganya, jadi lebih sedikit tempat yang didatengin, juga yang buat kita lebih banyak bisa di sini sekarang. Lu sengaja nggak ngambil job apa di puasa ini? Sebenarnya dalam hati kecil tadi yang seperti gue bilang waktu awal-awal ada Kali ini guys Bang lo jadi salah satu yang Ramadan yang full. Iya. Hampir full lah ya. iya ini bisa dikatakan. full. Awalnya sih kayak kok gini ya rasanya gitu, tapi belakangan ternyata menyenangkan, dan gue jadi kayak berpikir kalau bisa tahun depan gue juga bisa full di rumah aja gitu, dari 12 bulan 1 bulan buat beribadah sih, ya nggak ada masalah harusnya. Jadi bukannya berarti istilah kasarnya maaf kayak susah atau gimana gitu. Justru memang kedepannya juga lu bakal berpikir kayaknya lebih enak begini juga. Iya, soalnya dari awal kan memang gue nggak ngoyo. Dari awal karir tuh gue tidak pernah ngoyo untuk mengejar sesuatu. Jadi kayak gue dan istri gue, ya kita berpikir tentang bagaimana menabung, bagaimana ntar masa depan anak. Tapi di satu sisi kita nggak mau terlalu ngoyo untuk ngabisin badan, karena belakangan kan gue udah masuk umur 41 tahun ini. Gue ngerasa stamina gue juga nggak seperti dulu lagi. Jadi anak gue juga masih kecil. Gue lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan saving badan lah supaya tetap sehat. Kan mungkin selain THR ada makanan yang harus dihidangkan dan khusus. Oh, gue malah porsi makanan gue berkurang nanti pas lebaran. Jadi gue udah titip tuh sama istri, yang tadinya ada berapa menu, sekarang kita pangkas aja yuk jadi 3 menu aja gitu. Terus porsinya gak usah banyak-banyak. Kita lebih banyak kan datangin ke tempat orang, jadi kita makan di tempat orang. Kita numpang makan. Tapi makanan yang harus ada banget juga. ada nih di rumah. Menu wajib biasanya pasti opor, sambal goreng, sama sayur udah.
kan sebelumnya ada putus telur, ada apa, ada rendang. Kayak cari 3 menu aja cukup. Yang penting makan bergizi, walaupun nggak gratis. Itu menjaga badan juga kan lu lagi habis beban Iya, kemarin sih. iya. Jadi memang masih check up, masih jalan, fisioterapi, pengobatan, tetaplah jaga-jaga aja sih. Bukan faktor karena gue sakit-sakitan apa gimana, tapi sekarang lebih faktor untuk jaga-jaga supaya nggak terjadi lagi seperti yang kemarin. Karena emang katanya salah satu penyebab lo sakit karena lo ini ya, apa pola hidup lo yang kurang Kalau baik hidup ya. gue rasa sih seperti itu ya. Akumulasi dulu kan gue kalau kerja tuh nggak mikir pulang jam berapa, pulang jam berapa. Nah kemarin tuh kayaknya gue ngerasa kemarin gue bombardir tuh badan. Akhirnya mungkin kena di situ ya, badan gue akhirnya nggak bisa kompromi lagi. Sekarang gue lebih malas. Oke bang, makasih bang. Thank you. Oke, Bang.